POV Firza. Hari ini aku berjualan di tempat biasa. Aku menggantung baju-baju daganganku di gantungan lipat dengan amat semangat. Sebenarnya malas dan malu berjualan kaki lima seperti ini kalau tidak terpaksa. Tapi demi bisa kembali dengan Nisa, jadi aku semangat mengumpulkan rupiah untuk mengurus cerai ke Fani, supaya aku segera kembali dengan Nisa. Tapi kata Mama, Nisa tidak mau rujuk denganku. Semoga saja hanya gertakan Nisa. Kalau aku benar-benar serius meminta kembali dengan Nisa, dan aku tunjukkan buktinya, aku yakin Nisa pasti mau kembali denganku. Aku berjualan dari pagi hingga sore. Setelah 3 hari berjualan, barang daganganku habis tidak bersisa. Lumayan terkumpul uang lebih 3 juta rupiah. Aku rasa cukup untuk mengurus perceraian dengan Fani. Aku pulang ke rumah Mama dengan semangat. Aku mengendarai motorku dengan hati riang. Tidak sabar rasanya untuk berbicara kepada Mama kalau besok aku akan mendaftarkan gugatan cerai ke Fani. Sesampainya di rumah Mama, rumah tampak kosong. Mama dan Papa sedang pergi. Aku menyiapkan berkas-berkas untuk mendaftarkan perceraian dengan Fani. Beruntung, kemarin semua berkas sudah aku bawa dalam koperku. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengambil di rumah Fani. Semua berkas sudah siap. Aku memasukkan dalam satu amplop besar berwarna coklat, supaya besok tinggal membawanya. Setelah selesai, aku merasa mengantuk. Aku ingin tidur. Lelah karena seharian berjualan. Aku terbangun saat suara Mama membangunkanku. Firza, bangun nak. Sudah malam belum mandi. Mandi terus makan ya. Ucap Mama. Aku bangkit duduk. Ternyata aku tidur dari sore hingga malam. Sepertinya Mama baru pulang. Aku bergegas mandi. Bagaimana jualannya Firza? Dagangannya sudah habis? Tanya Mama saat kami sedang makan malam. Sudah habis, Ma. Besok Firza akan mendaftarkan gugatan cerainya. Doakan lancar ya, Ma. Ucapku. Iya, pasti Mama doakan yang terbaik. Semoga Nisa mau rujuk lagi ya. Ucap Mama. Iya, Ma. Amin. Jawabku. Pagi harinya aku berangkat menuju kantor pengadilan agama. Aku memakai pakaian rapi. Rambut aku sisir dengan rapi juga. Mau menikahkan berdandan rapi. Mau cerai juga harus rapi. Aku mendaftar gugatan cerai. Beruntung masih pagi, jadi aku tidak perlu mengantri. Setelah selesai, aku berinisiatif menuju toko Nisa. Aku ingin bertemu dengan Nisa. Aku akan bilang kalau aku sudah mendaftarkan gugatan cerai ke Fani. Aku melajukan motorku menuju toko milik Nisa. Sesampainya di toko milik Nisa, tidak aku temukan mobil Nisa terparkir. Nisa pasti sedang tidak ada. Aku memutuskan untuk menunggu di seberang jalan seperti biasa. Aku menunggunya. Menit kemudian, mobil Nisa masuk ke parkiran tokonya. Aku senang sekali melihatnya. Aku langsung melajukan motorku memasuki parkiran tokonya. Nisa turun dari mobil bersama Azam. Azam digendong Nisa. Kebetulan sekali aku sudah kangen sekali dengan Azam. Dek, Azam. Aku memanggilnya saat aku sudah dekat dengan mobilnya. Oh, Bang Firza. Ucap Nisa sedikit terkejut melihat kedatanganku. Iya, Dek. Abang kangen sama Azam, Dek. Ucapku mengelus pipi Azam. Ini Bang, gendong saja Azamnya. Ucap Nisa menyerahkan Azam kepadaku. Aku langsung menggendong Azam. Aku ciumi pipinya.
Aku kangen sekali. Di sini panas, Dek. Abang masih kangen sama Azam, ucapku beralasan. Padahal aku ingin berbicara dengan Nisa. Masuk ke ruanganku saja, Bang. Ayo, ajaknya. Aku mengekorinya. Beruntung aku diperbolehkan masuk ke ruangan Nisa. Duduk di kursi itu, Bang. Aku mau ke depan dulu, ucap Nisa. Aku langsung duduk di sofa. Sepertinya ruang tamu ruangan Nisa, karena ada ruangan lagi di dalamnya. Aku bermain bersama Azam, memangkunya. Anakku semakin besar dan semakin tampan, mirip sekali denganku. Saat aku sedang mengajak bicara Azam, tiba-tiba muncul tamu perempuan yang aku lihat di toko elektronik samping toko Nisa beberapa waktu lalu, membawa plastik putih. Permisi, maaf, Nisanya di mana ya, Om? Tanya perempuan itu. Tadi katanya lagi ke depan dulu, jawabku. Oh begitu ya. Om, ini siapanya Nisa? Kok sama Azam? Tanyanya penasaran. Aku suaminya Nisa, jawabku. Loh, katanya Nisa sudah bercerai. Tanyanya lagi. Iya, tapi kami mau rujuk kembali, jawabku. Oh begitu ya, jawabnya. Mbak, siapanya Nisa? Tanyaku balik. Aku teman SMA-nya Nisa. Kebetulan buka toko elektronik di samping, jawabnya. Halo Nuria. Suara Nisa terdengar menyapa perempuan itu. Namanya Nuria. Halo Nis, sapanya balik. Ayo duduk Nuria, ucap Nisa. Terima kasih Nis, jawabnya. Ini mantan suamiku Nur, kangen sama Azam, ucap Nisa kepada Nuria. Mantan suami, rasanya tidak enak sekali mendengarnya. Oh begitu ya Nis, Azam ternyata mirip ayahnya ya. Oh iya Nis, ini aku bikin kue baru, nyoba resep baru, cobain ya, ucapnya seraya membuka bungkusan plastik yang dibawanya. Mau banget nih, kebetulan aku lagi lapar. Kayaknya enak, soalnya wanginya saja sudah menguar seruangan, ucap Nisa mencamut kue tersebut. Ayo cicip juga kuenya, ucap Nuria kepadaku. Ayo bang, ucap Nisa. Iya, terima kasih, jawabku. Aku tetap bermain bersama Azam, mengikuti Azam jalan, karena Azam suka sekali jalan. Bagaimana Nis, enak atau kurang apa gitu kuenya? Tanya Nuria. Ini sudah enak banget Nur, sudah setara kue-kue di toko kue ternama. Pokoknya rasanya nggak kalah deh, jawab Nisa. Terima kasih komentarnya ya Nis, tapi kok jawabannya sama kayak Abang Arya ya? Abang Arya juga bilang gitu. Apa jangan-jangan kalian berjodoh? Ujar Nuria. Apa sih Nur? Masa idahku saja belum habis, udah dibercandain mulu, jawab Nisa. Sebentar lagi kan masa idahmu sudah mau habis, langsung dilamar Abang Arya saja ya, biar jadi kakak ipar aku, dan Azam jadi keponakan aku, ucap Nuria. Apa? Lamar? Abang Arya? Azam jadi keponakan Nuria? Jadi Nuria ini adiknya Arya? Arya yang kabarnya sudah lama dekat dengan Nisa. Terus Arya berniat mau melamar Nisa setelah masa idah Nisa habis. Wah, tanda lampu bahaya mulai berbunyi. Aku harus bagaimana ini? Aku tidak mau kehilangan Nisa.
Aku tidak mau Nisa menikah dengan laki-laki lain. Aku harus bisa segera kembali bersama Nisa. Apa sih, Nur? Aku belum kepikiran ke arah itu. Jangan diledekin terus gitu, jawab Nisa lagi kepada Nuria. Semoga saja Nisa menolak lamaran Arya. Semoga saja Nisa enggan menikah lagi dan mau aku ajak rujuk. Menit kemudian, ponsel Nuria berbunyi. Tidak lama kemudian Nuria pamit. Ini saatnya aku berbicara kepada Nisa. Dek, abang sudah mendaftarkan gugatan cerai ke Fani. Kita rujuk lagi ya, Dek, ucapku saat Nuria sudah keluar. Nisa tampak diam. Terima abang kembali ya, Dek. Lihat Azam saja lengket sekali dengan abang. Apa adik tega memisahkan ayah dan anak yang sangat lengket seperti ini? Rayuku ke Nisa. Maaf, Nisa sudah tidak bisa, Bang. Abang cari jodoh yang lain saja. Nisa belum kepikiran untuk rujuk kembali atau menikah lagi, jawabnya. Tolong terima abang lagi ya, Dek. Kasih kesempatan abang. Seperti papanya abang yang dikasih kesempatan kedua oleh mama, ucapku lagi. Maaf, Nisa nggak bisa, Bang. Nisa bukan mama. Maafin Nisa ya, Bang, jawabnya lagi. Abang mohon, Dek, ucapku memelas. Maaf, Nisa mau masuk ke dalam dulu ya, Bang. Mau ngecek data dulu. Pamitnya seraya bergegas masuk ke dalam ruangannya. Nisa ini susah sekali diajak rujuk. Aku harus bagaimana ya? Aku berpikir sebentar. Aku langsung menemukan ide. Aku langsung mengambil gendongan yang diletakkan di sofa. Gendongan Azam yang dibawa Nisa tadi. Beruntung, Nisa tidak membawa babysitter. Aku menggendong Azam. Kemudian dengan cepat aku keluar dan menaiki motorku. Tidak ada orang yang melihatku. Aku membawa Azam ke rumah mama menaiki motor secara perlahan. Biarlah Nisa mencari Azam. Nisa juga sudah tahu kalau Azam bersamaku. Aku keluar dari ruangannya setelah selesai mengecek data. Saat aku keluar ke ruang tamu ruanganku, tidak aku temukan Bang Firza dan Azam. Padahal aku belum lama meninggalkan mereka. Aku lihat gendongan Azam yang aku bawa tadi tidak ada. Mungkin Bang Firza menggendong Azam jalan-jalan di sekitar toko. Aku segera keluar mencari-cari Azam di perkarangan toko. Namun tidak ada. Mungkin Bang Firza ada di dalam toko. Aku langsung masuk ke toko lewat pintu samping. Berkeliling toko. Namun tidak juga aku temukan Bang Firza dan Azam. Aku keluar toko lagi, berjalan menuju parkiran. Aku pandangi satu persatu motor. Motor yang Bang Firza pakai tidak ada di parkiran. Berarti Azam dibawa oleh Bang Firza pakai motor. Azam belum pernah satu kali pun naik motor, apalagi digendong sambil menyetir motor. Semoga Azam baik-baik saja. Semoga Azam tidak rewel. Aku harus bagaimana ya? Aku bingung. Apakah Azam sekarang baik-baik saja? Aku harus segera bertemu Azam. Fani. Iya, rumah Fani. Aku segera masuk ke ruanganku lagi, mengambil tasku yang aku bawa tadi. Kemudian dengan tergesa aku berjalan ke arah mobilku dan langsung menaiki mobilku. Aku menajukan mobilku menuju rumah Fani. Bang Firza pasti mengajak Azam ke rumah Fani. Aku mengemudikan kendaraanku dengan kecepatan tinggi. Beruntung di jalan sedikit lenggang, jadi dengan cepat aku sampai di rumah Fani.
Rumah Fani tampak tertutup dan sepi, tapi tidak digembok. Berarti Fani ada di rumah. Aku mengetuk pintu rumah Fani dan mengucap salam. Sesaat kemudian terdengar suara menjawab salam dari dalam rumah. Kemudian pintu terbuka. Tampak seorang wanita memakai hijab syar'i dan menggunakan cadar. "Mbak Nisa?" ucap wanita itu terkejut. Suaranya terdengar sudah tua. Mungkin ibunya Fani yang sedang main ke rumah Fani. Tapi kok tahu namaku? Mungkin Fani sudah memberitahu ibunya fotoku dan namaku. Jadi ibunya sudah tahu kalau aku Nisa. "Iya Bu, Faninya ada?" tanyaku ramah. Wanita itu diam saja, memandangku dengan tatapan yang tidak bisa aku tebak. Mata itu mirip mata Fani. Ya wajar sih kalau ibunya, pasti matanya bisa mirip. Aku pandangi tangannya, tampak sudah keriput. Kalau postur badannya mirip badan Fani. "Maaf Bu, Faninya ada. Saya mau ketemu Fani," tanyaku lagi, mengulang ucapan, karena mungkin tadi wanita itu tidak mendengar pertanyaanku. Wanita itu masih diam saja. "Bu, apakah Bang Firza membawa Azam anak saya ke sini? Saya ke sini mencari Azam anak saya," tanyaku langsung poinnya. "Bang Firza sudah beberapa hari ini nggak pulang ke sini. Sepertinya ada di rumah mamanya. Jadi, Azam dibawa pergi Bang Firza ya?" ucap wanita itu. "Maaf, ini Fani atau ibunya ya?" tanyaku hati-hati. Aku heran jawabannya seperti jawaban Fani. Atau mungkin ibunya sudah tahu soal kehidupanku. "Mbak Nisa, ayo masuk dulu," ucapnya seraya berjalan duduk di kursi jati kecil yang duduk di bawah dari pavilionku. Aku mengikorinya ikut duduk di kursi di seberangnya. "Mbak Nisa, aku Fani," ucapnya seraya membuka cadarnya. Aku melongo, terkejut melihat wajah Fani yang sudah nenek-nenek. Tapi aku tidak percaya. Mungkin itu ibunya. "Ibunya Fani ya?" tanyaku tidak percaya. "Aku Fani Mbak, bukan ibu," jawabnya. "Serius? Kenapa wajahmu berubah?" tanyaku terheran-heran. Karena tidak mungkin secepat itu wajah Fani berubah tua. Umurnya saja masih di bawahku. Kalaupun salah perawatan tubuh, juga tidak mungkin berubah separah itu. Terakhir bertemu waktu itu wajah Fani masih cantik. "Serius Mbak, gara-gara mantra yang aku baca, dikasih dukun," ucapnya. "Mantra? Mantrain apa?" tanyaku penasaran. "Apa sajalah. Mbak Nisa bantu aku sih mengembalikan wajahku seperti semula. Mbak Nisa kan banyak uang," ucapnya. "Kok aku?" tanyaku. "Aku nggak tahu mau minta tolong siapa. Aku malu dengan fisikku seperti ini," ucapnya lirih. "Bang Firza kenapa nggak pulang ke sini lagi?" tanyaku. "Bang Firza katanya mau buka cerai aku di pengadilan agama. Terus mau rujuk dengan Mbak Nisa. Bang Firza sudah jijik sama aku. Katanya malu punya istri nenek-nenek," ujar Fani. "Astagfirullah," ucapku. Tiba-tiba aku ingat Azam. Aku datang ke sini untuk mencari Azam. Azam bagaimana keadaannya ya? Aku pamit dulu ya. Mau mencari Azam ke rumah mamanya Bang Firza, ucapku seraya bangkit berdiri. "Memang Bang Firza menculik Azam ya?" tanya Fani cepat.
Lebih tepatnya membawa Azam, bukan menculiknya, karena Bang Firza kan ayahnya Azam. Aku permisi dulu. Kamu yang sabar ya. Semoga segera kembali ke semula wajah dan badanmu. Rajin salat 5 waktu, banyak membaca Al-Quran, dan segera diruqyah. Semoga pengaruh sihir segera menjauh dari tubuhmu. Ucapku seraya berjalan keluar rumah Fani dan langsung masuk ke mobilku. Aku menghidupkan mesin mobilku. Sebelum aku menginjak gas, ponselku berdering. Tampak nama mamanya Bang Firza yang tertera di layar ponselku. Aku menggeser gambar warna hijau. Halo Nisa, sapa mama dari seberang telepon. Halo ma, jawabku ramah. Nis, Azam ada di rumah mama. Baru saja dibawa Firza. Kata Firza, Nisa bolehin Azam dibawa Firza. Nisa kapan kesini? Tanyanya. Aku menghela nafas lega. Azam pasti baik-baik saja. Saat ini sudah di rumah mama. Tapi Bang Firza berbohong. Bang Firza membawa Azam secara diam-diam. Tidak bilang dulu kepadaku. Mungkin takut dimarahi mamanya. Insya Allah nanti bisa kesana, Ma. Azam lagi apa sekarang, Ma? Tanyaku balik, pura-pura biasa saja. Padahal hatiku bergemuruh. Tidak sabar mendengar kabar Azam. Azam lagi makan. Itu disuapin Firza, pakai sayur bening bayam. Makannya lahap banget. Ujar mama. Azam nangis enggak, Ma? Tanyaku masih penasaran. Azam enggak nangis kok. Dari baru datang lagi, langsung ketawa-tawa. Ya sudah dulu ya, Nis. Mama tunggu ya kedatangan Nisa. Ucap mama seraya mematikan sambungan telepon. Aku lega sekali sudah mendengar keadaan Azam. Aku sekarang ke rumah mama Bang Firza, atau bagaimana ya? Kalau aku langsung membawa Azam pulang, apakah aku termasuk egois? Sedangkan Bang Firza adalah ayah kandungnya. Apa aku membiarkan dulu Azam dengan Bang Firza? Lagian, ada neneknya Azam di sana. Pasti Azam akan baik-baik saja. Sesaat kemudian, kaca mobilku diketuk-ketuk Fani. Aku menurunkan kaca mobilku. Ada apa? Tanyaku. Mbak, aku pengen ruqyah, tapi aku nggak punya uang. Bisa kasih aku uang untuk ruqyah? Ucapnya. Fani minta-minta uang kepadaku. Berani sekali ya. Mungkin karena sudah terdesak. Ruqyah sendiri saja bisa kok. Lihat di aplikasi YouTube, banyak caranya. Ucapku. Terima kasih, Mbak. Ucapnya pelan berjalan menuju pintu rumahnya. Kasihan Fani. Wajahnya bisa seperti itu. Aku langsung menjalankan mobilku menjauh dari rumah Fani. Aku masih bingung mau langsung ke rumah Bang Firza atau tidak. Bersambung.